hanya kalau kami mengerti ini, kami akan bisa menikmati segala sesuatunya. Tuhan, Kau buat semua kami menyadari waktunya sudah tidak lama lagi. Kami sedang berkejaran dengan saat-saat yang menentukan atas hidup manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini bicara Tuhan. Malam ini bicara buat kami menangkap hati-Mu. Tidak ada satupun yang pulang tanpa rema dan pewahyuan Tuhan turun atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua asalnya daripada-Mu, dan hanya Engkau yang layak terima semua kemuliaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap diberkati berkata, amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya baru pulang dari pelayanan dan 1-2 hari liburan di Australia. Jumat kemarin kami tiba di Indonesia. Ada hal yang menarik, karena sepanjang perjalanan pulang kira-kira 7 jam dari Melbourne ke Jakarta, saya tidur 1 jam pertama, begitu masuk pesawat take off saya tidur sejam pertama. Tapi 6 jam sisanya saya nggak bisa tidur, saudara. Sebab di situ Tuhan sedang bicara sangat banyak dalam kehidupan saya. Nah, izinkan hari ini saya mau coba cerita bagian per bagian apa yang Tuhan sebetulnya ajarkan. Karena ternyata Dia berkata, nah, ada begitu banyak anak-anakku yang sebetulnya tidak mengerti akan hal ini. Mereka dengan begitu gampang puas dengan keadaannya. Padahal apa yang mereka capai dengan aku itu jauh masih terlalu kecil dibandingkan yang aku sediakan buat kehidupan mereka. Lalu Tuhan itu bicara dari kitab Ester. Dan Dia berkata begini, garis besarnya paling tidak Dia berkata, ada 3 tahap dalam kehidupan Ester. Kalau orang itu mencapai tahap pertama saja, sudah luar biasa. Tapi itu belum seberapa, karena nanti masih ada tahap atau level kedua. Nah, setelah dia ngerti level kedua, masih ada level ketiga. Dan itu pun ada pembagiannya, yang masing-masing itu detailnya banyak sekali. Jadi hari ini izinkan saya bicara akan 1 level dulu. Saya berharap dalam 3 hari kita bisa selesaikan 3 level ini, supaya semua kita paling tidak punya gambaran sebenarnya yang di depan ini, atau kita sedang ada di mana. Saudara, di rumah tolong Anda baca kitab Ester. Tapi kita akan baca dalam beberapa hari ini ayat yang lompat-lompat, tapi saya minta di rumah Anda baca seluruhnya. Amen. Oke, sekarang mari kita lihat Ester pada pasal yang kedua. Kita tidak akan bahas pada pasal pertama. Saya akan baca mulai ayat yang pertama. Cukup panjang ayatnya, tapi saya berharap Anda bisa punya pengertian. Ini merupakan sebuah tahapan pertama. Kalau ini dicapai, tidak ada orang yang biasa-biasa. Anda akan jadi orang yang luar biasa. Oke, sekarang mari kita lihat. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduan dan raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak darah yang elok rupanya di dalam benteng Susan di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja,
penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu di dalam benteng Susan, seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika dia diangkut dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yaitu Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawaannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dalam balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ia ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Esther anak Abihail, yaitu saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebat, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther telah berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Saudara sekalian, saya mau cerita sedikit akan latar belakangnya.
Jadi pada waktu itu kan diawali raja memerintahkan Ratu Wasti untuk datang. Ketika itu sedang diadakan pesta dan Ratu Wasti itu menolak. Raja begitu murka, lalu oleh para penasehat dikatakan ini tidak boleh dibiarkan. Raja harus memberikan sebuah hukuman supaya jangan ditiru oleh semua istri di dalam kerajaan raja. Akhirnya Ratu Wasti disingkirkan. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan teman hamba Tuhan. Dia orang Iran, saudara. Jadi saya tanya dengan dia, saya bilang gini, Pastor, aku ada beberapa pertanyaan untuk kamu. Karena menurut saya ini ada latar belakang budaya yang kami tidak tahu. Kamu adalah orang Iran, ini cerita di negaramu. Jadi mari tunjukkan, ceritakan kepada saya, sebetulnya ini bagaimana? Lalu saya bilang begini, mengapa kok Wasti itu dibuang? Atau kenapa Wasti tidak mau datang? Terus dia tertawa, dia ngomong begini, orang-orang yang lain di luar orang Iran itu punya ide yang aneh-aneh, terutama bule-bule itu aneh. Tafsirannya ngomong begini, oh sebetulnya Ratu Wasti itu dipanggil suruh telanjang, hanya pakai mahkota, ditonton oleh semua tamu-tamunya. Dan dia berkata, sebagian orang berpikir begitu. Saya bilang iya, saya pernah dengar ada orang mengatakan seperti itu. Dia berkata itu pikirannya rada kotor. Dia berkata begini, di zaman itu, bayangkan, Haman nih, kalau Anda baca cerita Esther ya, Haman itu nyentuh jubahnya Esther aja, membuat dia langsung digantung mati. Bagaimana mungkin ratu di zaman itu disuruh telanjang, ditontonkan kepada semua orang? Kalau betul itu, setelah mereka nonton, langsung antri mati semua itu. Lalu kemudian dia berkata begini, banyak orang tidak tahu bahwa bangsa Iran ini, bangsa Persia, itu bangsa yang sudah lebih modern dibandingkan bangsa-bangsa lain. Mereka ini mengatakan begini, bahkan raja, dia hanya boleh punya satu istri. Kalau gundik boleh, silahkan berapa. Tapi yang namanya istri hanya satu. Bahkan kalau dia berkata gini, baca Yakub, istrinya berapa? Berapa saudara istrinya? Satu. Hah? Lebih dari satu kan? Ada yang bilang 2, ada yang bilang 17, ngawur-ngawur lah pokoknya terserah. Tapi lebih dari satu kan? Di sana nggak boleh. Istri hanya satu, gundik terserah. Kemampuan memeliharanya aja, saudara ya. Nah, kemudian dia berkata, bahkan di zaman raja-raja itu sudah ada undang-undang yang mengatakan pendidikan harus diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Jadi yang namanya persamaan hak itu dari zaman dulu sudah pernah ada. Kami ini kerajaan yang tidak sama dengan yang lain. Dan dia cerita panjang lebar dan itu bukan subjek kita pada malam ini. Saudara, lalu kemudian saya tanya, saya tanyanya kan terus terang, itu perempuan-perempuan datangnya malam pulangnya pagi itu ngapain? Lalu dia berkata, ya itu normal, pasti itu hubungan badan. Tapi bukan karena asal coba-coba. Begitu masuk sudah dianggap jadi gundiknya. Itu bukan melanggar hukum. Nanti dia pilih siapa yang paling cocok. Dan kemudian dia menyatakan sebuah statement yang membuat saya kaget sekali. Bahwa ini betul-betul tidak seperti yang Anda pikirkan. Yang kita kenal dengan ratu kecantikan atau beauty contest. Tidak sama sekali. Pasti ada. Kalau jelek banget ya rajanya sampai teriak-teriak waktu malam ya jangan, saudara ya. Pasti dia pilih yang cantik. Tapi dia berkata begini, sekali seseorang itu diangkat sebagai ratu, maka dia akan punya
istana sendiri. Dan istananya itu terpisah dengan istana raja. Dan di dalam istana itu dia tidak tinggal sendirian. Di istana yang gede itu semua gundik raja tinggal di kompleks yang sama. Dan semua yang ngatur ratunya. Jadi ini kalau tidak punya kemampuan manajemen ngatur para gundik, gak bisa. Dia ngomongnya begini, bahkan kalau raja ini kepengen ditemani si A, itu ngomongnya ke ratunya, panggilin si A dong. Nanti dia yang menentukan, boleh tidak? Janganlah. Kenapa? Lagi banyak kepahitan dia. Nah, si B aja lebih oke hari ini. Dia bahkan milihkan begitu loh. Makanya zaman modern ini tidak ada jadi ratu, saudara. Karena kalau suaminya baru ngelirik sama orang aja tempelengok. Bagaimana mau jadi ratu? Di zaman itu dia ngatur kepentingan raja. Coba nih bayangkan sama perempuannya, dia cuma bagian terima order. Kalau pas raja lagi demen kamu aja lah, nah dia seneng, saudara. Nah kalau raja lagi demen sama yang lain, dia yang harus ngatur sampai ini menghadap raja dalam keadaan prima. Jadi nggak bakal nih, oh kamu nanti malam menghadap raja, oke makan peti, bawang, kamu makan. Nggak mungkin itu. Ada hal-hal yang forbidden, saudara. Nanti raja langsung pingsan. Nggak mungkin. Tapi kalau orang seperti sekarang ini kita, nggak mungkin. Ya kan? Berapa banyak ibu-ibu nangis-nangis, Pak, suami saya punya will. Ya bagus toh, saya berkata. Will itu kan kehendak. Bukan Pak, wanita idaman lain. Lah kamu sudah tidak terlalu diidam-idamkan mungkin ya. Tapi itu saja membuat kepanikan dan kiamat. Bayangkan zaman itu, maka saudara jangan pernah berpikir bahwa pemilihan ratu pada waktu itu sesuatu yang sebetulnya gampang. Karena tugasnya berat. Tugas memanage hatinya ini loh, saudara. Nah, saudara sekalian, ini yang di awal Tuhan berkata kepada saya. Nah, berapa banyak anakku yang sebetulnya aku ingin beri anugerah luar biasa, tapi mereka tidak pernah belajar manage hati. Saya bilang, Tuhan, dari mana si Esther atau Hadassah ini belajar? Dari sejak kecil dia nurut perkataan Mordekai. Saudara, jadi orang nurut itu tidak mudah, percayalah. Semua orang itu punya selera, semua orang punya pendapat, semua orang punya keinginan, semua orang punya kemauan. Tiba-tiba ada orang lain yang terus mendikte kita, bisa nggak kita menghadapi itu? Tanpa marah. Banyak orang berkata, oh bisa Pak, seperti robot. Nggak bisa. Ini sebetulnya sebuah penundukan hati yang luar biasa. Nah, kebiasaan dia taat dengan apa yang ayah tirinya katakan. Kebiasaan di rumah tiap hari mentaati dari hal kecil sampai hal besar. Itu bagian dari modalnya dia untuk masuk ke istana, dan bagaimana dia juga taat kepada sida-sida yang bernama Hegai. Ada banyak orang berpikir, aku akan berhasil di atas, walaupun di bawah aku gagal. Semua keberhasilan orang itu dimulai ketika dia masih di rumah orang tuanya, atau mungkin di bawah sebuah pelayanan, dan dia belajar menundukkan diri dan berkata ya walaupun bertentangan dengan keinginannya.
Banyak orang berkata, "Lah tapi kalau salah gimana Pak?" Dan selalu itulah alasan yang dipakai. Dan ujungnya kita mau berkata, "Aku tidak mau nurut dengan siapapun. Aku punya keinginanku sendiri." Saudara, semakin berat tuntutan dari orang yang mendidik saudara akan membuat engkau jadi orang yang jauh lebih baik. Semakin engkau suka dibiarkan merdeka, saudara akan merdeka dan hidupmu akan hancur sebetulnya. Karena nyaris tidak akan terbentuk dan tidak akan berbentuk apapun. Esther ini dari kecil dia tunduk dengan Mordekai. Dipindah ke istana raja, dia nurut dengan perkataan Hegai. Nah, ini yang sebetulnya membuat dia dicintai raja. Sebab Hegai ini tahu persis selera raja seperti apa. Di dalam kehidupan kita, penundukan diri kita kepada orang yang di atas kita, itu akan menolong saudara punya penundukan dirimu terhadap Tuhan Roh Kudus. Dan biasanya orang berkata gini, "Oh Pak, saya nggak nurut sama pemimpin saya nurut Roh Kudus." Sejauh yang saya pahami saudara, orang yang tunduk kepada kehendak Roh Kudus adalah orang yang sangat mengerti namanya menundukkan diri kepada orang lain. Sebaliknya orang yang tidak tahu bagaimana menundukkan diri kepada orang lain, dapat dikatakan semua yang dia anggap suara Roh Kudus itu sebetulnya dari jiwanya dan dagingnya sendiri. Pak, kenapa begitu? Karena sifat Roh Kudus itu selalu mengikis akan daging kita dan membuat kita lepas dari ikatan kedagingan manusia kita. Saudara, kalau Anda bisa melewati fase ini, hidupmu akan berhasil. Anda boleh mulai dengan sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang sangat simple, bahkan sesuatu yang tidak dianggap oleh siapapun. Tapi kalau penundukan dirimu bisa begitu kuat, Anda akan sangat mudah dengar suara Roh Kudus dan mengikutinya. Saya belajar proses Tuhan dalam hidup saya kurang lebih seperti itu. Saya ini sekolah tidak pernah pinter sebetulnya. Adik saya 2 perempuan semua, kalau sekolah hebat sekali, cum laude, nilainya bagus, dan tidak pernah menyusahkan orang tua saya. Tapi beda dengan saya. Saya orang yang dari SD pun sudah ngeles, saudara. Ngerti artinya saya sudah les sama orang lain. Itu nggak ngerti saya. Ada banyak pelajaran saya nggak bisa kuasai. Nah, orang tua saya begitu khawatir, berkata, "Ini kalau nggak ditambahin dengan les, mogok ini anak ini." Jadi setiap tahun dari kecil saya melihat teman-teman saya bermain, saya harus pergi ke tempat orang lain, ke guru les, duduk 2 jam, males, bosen, tetap gak mudeng saudara. Dan setiap tahun naik kelas karena anugerah Tuhan. Saya nggak ada yang saya bisa banggakan kok. Secara intelek tidak. Nah, orang seperti saya ini akibatnya tidak pernah suka berkompetisi. Nggak suka. Kenapa? Karena kalau di sekolah nggak pernah menang. Juara 3 pun tidak. Ngapain kompetisi? Hanya mempermalukan diri sendiri. Sombong nggak itu Pak? Ya ada sih sombongnya. Tapi naturalnya kalau Anda bukan orang pinter, Anda nggak akan suka berkompetisi. Tapi kalau anak dari SD juara, nah ini hobinya kompetisi sudah. Saya enggak. Kalau ada orang ngajakin kompetisi, saya berkata, ambillah medalinya buat kamu. Medalinya Tuhan buat aku, lu ambillah. Kamu mau tepuk tangan orang, terimalah tepuk tangannya. Kamu mau disanjung orang, terima sanjungannya. Jangan ajak-ajak saya berkompetisi. Memang bukan begitu. Tidak berarti bahwa saya tidak akan mengalahkannya. Oh, di garis finish Anda tahu siapa juaranya nanti.
cuma caranya berbeda. So memang begitu. Lalu kemudian saya dari SD naik SMP. Dan kalau Anda tinggal di Semarang, semua sekolah saya dulu adalah sekolah terbaik sebelum sekolah terang bangsa saya dirikan, saudara. Sekarang nggak ada yang menang, lewat semua, lewat. Kok yakin Pak? Oh jelas yakin, ini sekolah Tuhan yang nyuruh kok. Mana bisa kalah? Nggak mungkin, nggak mungkin. Nah waktu SMP ini sekolah terbaik zaman itu. Saya cerita ya saudara, kelas 2 hampir tidak naik. Raport saya merahnya 7. Sempurna sekali. Anda kalau punya anak seperti itu, Anda berharap jadi apa anakmu itu? Ayo. SMP kelas 2, raport saya nilainya merahnya 7. Saya buka, saya shock saudara. Keringat dingin, keringat panas keluar bersamaan. Untung ketika saya lihat bawahnya naik. Itu nyaris betul saudara. Akhirnya SMP lulus juga. Nah dari SD saya milih SMP terbaik. Daftar cuma 1, tidak ada cabang yang lain, langsung diterima. Dari SMP saya berkata saya cari SMA terbaik. Pak, apakah itu namanya tidak tahu diri? Kelihatannya begitu. Tapi itu aneh sih. Itu tidak keluar dari pikiran saya yang analitis, bukan sih. Kayak nalurinya itu memang cari gara-gara tuh. Makanya kalau sekarang pun rada gara-gara orang ngomongin, tuh saya dari kecil memang terbiasa begitu sih saudara. Jadi nggak masalah, orang ngomong-ngomong nanti dia tanggung jawab sama Tuhan sendiri. Tapi saya dibawa begitu dari SD ke SMP, cari yang paling bagus, paling susah. Dan tidak cabang yang lain. Dulu kan biasanya kalau daftar kan, kalau ini gagal, ya yang ini, gitu kan? Nggak ada. It's now or never. Wush, luar biasa. Segitu aja saudara, diterima. Itu hampir nggak naik itu. Orang tua saya sudah ngamuk-ngamuk. Kalau nggak pinter sekolah di tempat itu, saya kayak orang naif aja, biar aja saya cengar-cengir. Dari SMP saya cari yang paling bagus zaman itu, sebelum ada terbang. Saya berkata, saya mau yang ini. Daftar cuma 1. Pak, kenapa begitu? Saya nggak tahu, saudara. Seperti hidup tuh digiring begitu. Lama-lama terbiasa sih dalam ketegangan-ketegangan. Terus jadi anaknya Pak Yusak, ada falsafahnya, ngeri-ngeri sedap. Nah, ternyata ketemu, oh ini teorinya atau ngeri-ngeri sedap. Profesor Yusak yang mengatakan ngeri-ngeri sedap. Saudara, akhirnya saya masuk SMA. Saya masih ingat tiap pulang sekolah, kepala seperti mau pecah rasanya. Dan saya 3,5 tahun di situ oleh karena ada perubahan jadwal pendidikan. Tadinya kan dari Januari mulainya, mereka geser ke Juli, dapat ekstra 6 bulan. Saudara. Lulus juga, dalam anugerah Tuhan. Waktu masuk SMA, saya cari ekstrakurikuler paling berat apa? Paling gampang itu melukis. Nah saya kan hobi gambar zaman dulu. Atau ada main gamelan. Nah, gamelan kan gampang, 5, 4, 3. Anda nggak usah apa-apa, ada partiturnya tinggal ketok bunyi kan saudara. Saya lihat paling susah ini leadership. Padahal saya ini orang mindernya luar biasa. Orang minder jangan pengen jadi leadership. Anak buahmu kacau semua. Ya toh, anak orang berkata lebih baik 10 ekor domba dipimpin seekor singa daripada 10 ekor singa dipimpin seekor domba. Nah itu masalah. Pada waktu saya daftar, yang daftar kira-kira kalau tidak salah nih sekitar 150 murid, dan pemimpin kami berkata saya hanya mau terima 20. Jadi yang 130 harus saya gugurkan. Pemimpin kok banyak, ini nggak mungkin ini. Jadi kami buat begitu rupa lewat berbagai macam hal. Akhirnya dipilih tinggal 20, saya masuk satu di antaranya. Sampai orang tua saya berkata, nih kamu itu kelihatannya minder, tapi begini. Saya nggak tahu, naluri saya membawa saya begitu. Mana yang paling susah?
paling nyebelin, paling menakutkan, saya deketi. Saya pernah ceritakan guru SMP saya karateka, saudara. Hobinya nempeleng murid zaman itu, belum ada Komnas HAM dan pelindungan anak, saudara. Sekarang beliau sudah pensiun, saya kapan hari saya temuin ke rumahnya. Paling menakutkan pelajarannya, saya ikut ekstrakurikulernya dia. Semua orang berkata, pecah kepalamu ikut dia. Saya bilang, tidak pakai helm saya pokoknya. Saya ikuti dia. Yang membuat saya orang berkata gini, heran ya kamu ini. Apapun yang paling susah, kenapa kok carinya orang-orang seperti itu? Saya nggak tahu. Tapi itu sebetulnya membuat kemudian kita terdidik dengan sangat baik. Saya selesai SMA, saya bilang begini, tadinya saya pengen ke Australia, mau jadi hamba Tuhan. Tuhan bilang nggak boleh, jangan tinggalkan kota ini. Dia bilang, carilah jurusan yang kau paling suka. Nah, saya tinggal di Semarang, paling bagus kan Undip, saudara. Saya bilang, saya mau daftar di Undip. Nah, kalau Anda tahu sampai hari ini mungkin ya, kalau kita warga keturunan Tionghoa itu ada batasannya, ada jatahnya, dan jatah itu kecil sekali. Orang tua saya bilang, kamu coba daftar yang lain. Saya bilang, enggak, saya mau satu ini aja. Susah, enggak, saya mau satu ini. Wah, bapak pemberani betul. Enggak juga sih, entah kenapa digiringnya begitu. Begitu daftar, masuk saya di Undip. Nah, karena ini jurusan yang paling saya sukai, nah itu tempat sekolah paling menyenangkan buat saya, saudara. Saya nikmati kuliah saya, hampir tidak pernah bolos. Dan selesai jadi wisudawan terbaik, Tuhan memberkati, saya happy. Masuk pelayanan, saya dekatnya itu dengan hamba-hamba Tuhan yang haleluya, haleluya. Yang gualaknya kalau nembak orang sambil nunjuk-nunjuk dari mimbar begini. Wah, itu dulu saya sampai jemaat saya marah, pendetanya ditunjuk-tunjuk begini. Saya nggak marah. Saya bilang, kenapa Bapak tidak marah? Proses buat saya, biarin. Siapa tahu Tuhan memandangku masih sombong banget sehingga perlu dibegitu-begitukan. Daripada belum selesai prosesnya, saya bertahun-tahun. Tapi saya mau belajar mengerti, kan Anda kalau hidup ya, kalau Anda itu bersama dengan orang-orang yang begitu powerful, seperti Anda seakan-akan subjek mereka, Anda seakan-akan di bawah kendali mereka. Nah, menurut ketika saya pelajari, sebetulnya Esther sama nggak? Dia mengalami hal-hal yang bukan pilihannya. Dua orang tuanya mati, bukan pilihannya. Siapa yang kepingin kehilangan orang tuanya? Ya ada satu dua mungkin, saking kepahitannya. Tapi normalnya kan tidak. Iya kan? Akhirnya dia ikut Mordekai, malah ditawan, dibuang ke Babel. Itu bukan pilihannya. Tapi sesuatu yang tidak kelihatan menggiring dia begitu rupa sampai dia mau nggak mau ngikut ke situ. Nah, saudara, hal ini yang Anda harus mengerti. Jangan terlalu gampang mengeluh dan bersungut-sungut. Kenapa saya gini? Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Saya ini belajar sampai sebuah titik ketika saya renungkan hidup saya bilang, Tuhan, Engkau itu selalu menggiring aku ke tempat-tempat yang sangat tidak mudah, tetapi tidak pernah membawaku turun. Engkau selalu membawa kita semua naik. Jadi ketika Anda mengalami yang namanya proses Tuhan, digiring ke tempat yang Anda tidak suka, itu satu sisi menghancurkan kedaginganmu, tapi percayalah kalau itu bagian dari rencana Tuhan, itu akan membuat Anda makin naik dan tidak akan turun. Dan ketika saya membaca ini, Tuhan berkata, nah ini loh bagian seperti ini. Kamu belajar tunduk, dan dalam penundukanmu akan memudahkan kamu belajar mendengar suara roh yang matamu tidak bisa melihat setiap hari. Karena menurut saya, kalau dengan yang Anda bisa lihat saja tidak bisa taat,
apalagi dengan yang tidak Anda lihat, tidak mungkin Anda akan taat. Jadi ada proses Tuhan, dan Tuhan berkata, dan tidak banyak anak-anakku yang bisa menyelesaikan sampai ke tahap ini. Gak bisa. Sedangkan kalau kita ngikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara akan belajar begitu banyak dan berkata begini, loh, ternyata Roh Kudus ya yang tuntun aku. Semua itu diatur Tuhan, dan begitu engkau melembutkan hatimu dengan berkata, aku mau nurut Tuhan, aku mau ikuti apapun yang engkau perintahkan dalam hidupku, aku mau ikuti. Tiba-tiba kelembutan hati seperti itu membuat sayangnya Tuhan turun dalam hidupmu. Nah, ini bagian yang sudah melegakan, saudara. Kalau tiba-tiba Anda bisa mengerti sayangnya Tuhan jatuh atas hidup kita, dia seperti jatuh hati dengan kita. Menurut saya sebagian besar persoalanmu selesai di situ, saudara. Lupakan Tuhan tidak pilih kasih. Pada umumnya iya, tapi pada orang-orang tertentu dengan sikap hati tertentu tetap menimbulkan sayang Tuhan yang berbeda. Dia suka orang yang punya karakter seperti Yesus, yang rela taat dan taat sampai mati di atas kayu salib demi kehendak Bapa dan demi manusia. Dan sampai di titik seperti itulah tidak banyak orang bisa mencapai. Dan saya ngomong terus terang, biasanya orang-orang yang sangat secara lahiriahnya memang pinter, idenya banyak, kreasinya banyak, orang-orang yang punya strong will yang kuat sekali, seringkali susah untuk diajak tunduk. Itu susah. Dia mau semua orang tunduk kepadanya, nanti kalau dibalik pas bagian dia mesti tunduk, paling susah. Saya belajar orang-orang yang paling mudah menuduh orang lain, sebetulnya itu orang yang paling rentan dengan tuduhan. Orang yang suka menghakimi orang lain, dia orang yang paling tidak kuat ketika dia sendiri dihakimi. Orang yang sukanya mungkin meledak marah dengan orang tanpa alasan, dia sendiri orang yang tidak tahan ketika teguran datang dalam hidupnya. Orang yang hobinya negur sana negur sini, ngawur semua, dia bilang salah. Ketika ada orang berkata, kamu ini salah di sini, dia bisa remuk betul dalamnya. Saya nggak tahu, saudara, tapi itu saya belajar. Mengapa? Sebab makin kita diremukkan Tuhan, sebetulnya rohmu makin kuat dan Anda jadi orang yang berbeda. Seringkali kalau kami ngobrol hamba-hamba Tuhan, Pak Yusak tuh selalu ngomong begini, aku ya nggak tahu, dia bilang, kenapa kamu tuh dapat istilahnya cintanya Tuhan. Dia pakai istilah bahasa Jawa tuh sehnya. Seh itu apa ya? Sayangnya Tuhan, jatuh hati. Saya bilang, aku yang nggak ngerti, saya bilang. Tapi memang dia berkata ada orang-orang seperti itu, sehingga kelihatannya semua itu gampang. Saya kalau orang renungkan, saudara ya, saya pikir iya ya. Dulu sampai ada yang protes dengan saya, jangan khotbah anugerah terus. Memang saya terimanya anugerah. Dan level pertama ini sebetulnya adalah Anda mesti ngerti namanya hidup dalam anugerah. Kalau enggak berat. Nanti ada level-level berikutnya, pasti saya akan bahas itu. Tapi ketaatanmu kepada apa yang Roh Tuhan katakan membuat Tuhan itu bisa begitu jatuh hati, dan tiba-tiba Anda dilingkupi dengan anugerah. Dan dalam anugerah itu ada namanya kemudahan dan kemurahan Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, ajaib sudah. Semuanya kok gampang ya Pak? Iya tuh. Dan waktu Jumat malam dia cerita banyak, saya menyadari Tuhan berkata, aku ingin dengan semua orang seperti itu.
kalau orang tidak punya penundukan diri yang kuat, kalau orang tidak punya sikap hati seperti itu, kebaikan Tuhan akan dinilai secara salah. Sehingga akibatnya apa? Dia akan bertindak makin salah. Contoh ini saudara, contoh. Ada orang lagi belajar naik sepeda motor. Well, dia sudah bisa nggak jatuh, tapi dia belum pernah keluar. Dan dia nggak pernah belajar rambu-rambu. Satu hari ada kemacetan di perempatan jalan, dia naik motor, ada kemacetan. Pas yang menghadap dia itu traffic light-nya, lampunya warnanya merah. Oleh karena kemacetan, ada polisi yang mencoba mengurai kemacetan. Dia kan berhenti nih, dia mau berhenti, oh merah, gue mesti berhenti. Dia cukup ngerti, merah berhenti ya, hijau jalan. Oh aku mesti berhenti. Tiba-tiba polisinya berkata, brit, disuruh terus. Boleh nggak? Boleh kan? Karena petugasnya kan polisinya, bukan lampunya. Lampu adalah alat petugas. Polisinya mencoba mengurai. Dia mau berhenti, terus. Orang yang tak terdidik dengan baik akan berkata apa? Oh merah boleh terus kok. Nanti hari berikutnya lampu merah dia celonong. Dicegat polisi, dia bantah. Kenapa Bapak mencegat saya? Anda merah kok jalan? Kemarin saya merah, polisi suruh saya terus. Anda pernah membayangkan nggak yang seperti itu terjadi? Dan Tuhan berkata, nak, sebuah kedewasaan penundukan diri kalau tidak cukup kuat, tidak mungkin aku curai dengan kemudahan dan kemurahan dalam hidupnya, sebab nanti akan membuat orang itu menyimpulkannya jadi aneh. Gak apa-apa kok, boleh kok, gak efek buat saya kok. Dan itu tidak pernah mendidik jiwa kita, dan tidak akan pernah membuat kita bergerak kemanapun, saudara. So saya berdoa supaya level pertama ini Anda paham. Karena di saat saya menikmati atau melewati level itu, saya kenal yang Pak Yusuf ajarkan, semua tanya Roh Kudus. Itu begitu gampang. Tiba-tiba saya diajari, kalau ngasih persembahan, tanya dulu Roh Kudus. Tiba-tiba semua begitu mudah. Sebab selama saya berjalan ini, Tuhan memakai begitu banyak orang, meremukkan semua kedagingan dan pemberontakan di dalam saya. Nah, penundukan diri yang saya alami itu memudahkan Roh Tuhan mendidik, ngajari, nuntun step by step untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Saudara, dan itu akan membuat Tuhan dengan cepat ngajari kita. 2-3 hari ini kami baru kedatangan tamu, anak dari pendeta Tommy Barnett, namanya Matthew Barnett. Khotbahnya persis bapaknya. Saya pikir ini sebuah contoh hebat, hamba Tuhan anaknya jadi khotbahnya bisa persis bapaknya. Dia umur 20 tahun, diutus oleh bapaknya ke downtown di Los Angeles. Dan itu membuat ibunya sampai shock, karena anak itu baru umur 20 tahun. Dan waktu kebaktian pertama di situ, saudara, begitu kebaktian mau dimulai dengan beberapa orang, di depan pintu gereja, satu anak muda ditembak mati oleh geng lawannya. Karena di downtown LA zaman itu terkenal dengan geng, perang gengnya mengerikan sekali. Dan dia hampir menyerah berkali-kali, karena terlalu keras daerah yang dia harus lewati dan hadapi. Nah, saudara sekalian, dia datang dengan saudaranya, dengan temannya. Dia melihat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dia bingung, dia bertanya kepada saya, dari mana semua ide ini? Saya bilang ada banyak yang Tuhan berikan dan kirim buat hidup saya untuk membuat banyak hal ini. Dan dia melihat, aku belum pernah lihat yang seperti ini dimanapun aku keliling, aku belum pernah.
Dan dia berkata kalau ada orang seringkali berteriak, kita take over kota. Dia berkata biasanya itu hanya slogan-slogan, tapi realnya tidak pernah sungguh-sungguh take over kota. Tapi kemudian dia berkata, aku lihat ini cuma satu-satunya di tempat ini yang betul-betul take over kota. Kamu kendalikan, tanda petik, segala sesuatu. Dan pengaruhnya begitu besar atas kota, nafasnya, semuanya di situ. Saya kalau lihat Tuhan itu luar biasa. Saya geser sedikit ya saudara. Kemarin setelah acara Bahtera itu, hari Sabtu, ada seorang ibu datang ke gereja, naik taksi, ketemu dengan staf kami. Dia berkata begini, Pak, saya mau ketemu Hengki katanya. Saya mungkin pernah cerita dengan saudara atau belum. Saya mau ketemu Hengki. Lalu staf saya panggil Pak Hengki. Pak Hengki itu pendeta youth pastor kami. Terus didatangi, kenapa Bu? Pak, maaf ya, saya semalam mimpi. Terus mimpi apa? Saya mimpi didatangi orang, katanya begini, kamu harus pergi ke Holy Stadium, di sana cari Hengki. Pertama kan Pak Hengki bilang, kok kurang ajar ya, kok hanya Hengki gitu. Tapi kalau Tuhan masa bilang, Pak Hengki kan lawan lucu juga, gitu. Yang ngomongnya ya Hengki, masa malaikat berkata, halo Pak Hengki kan lucu juga. Yang lebih tinggi ya boleh nyebut nama dong. Masa nanti di surga, Pak Hengki ada, Pak Hengki nggak ada. Nyonya Joni nggak ada saudara. Ya disebut namanya kan begitu ya. Jadi, wah ini Tuhan ini, oh tanpa Pak tuh ngomongnya tuh. Terus Pak Hengki ini ngomong begini, Ibu ini ke gereja enggak? Saya ini keyakinan saya beda, orang seberang. Oh begitu Bu ya, wah persis, ayo ngomong sama saya. Nah terus Ibu kok bisa sampai sini? Saya juga tidak tahu Pak, Holy Stadium itu apa, saya bingung. Saya panggil taksi, saya tanya, tahu nggak Holy Stadium? Ya tahu tuh, jelas toh, ayo saya antar. Nyampe saudara. Anyway, akhirnya Ibu ini terima Yesus, dan minggu lalu bersama dengan 25 orang lainnya dibaptis dan terima Tuhan Yesus. So, saya ngobrol dengan Matthew Barnett, dan kemudian saya cerita banyak hal. Saya ngomong tentang spiritual mapping, saya bilang soal social mapping, saya bilang soal political mapping, saya cerita begitu banyak. Kemudian dia tanya begini, itu ide, bagaimana awalnya? Dan saya berkata begini, awalnya adalah sekian tahun lalu, aku pergi ke kantormu. Dia kalau Anda ke Hollywood Boulevard 101 itu tolnya di pinggir jalan itu gede sekali, dia beli rumah sakit yaitu Dream Center. Aku pergi ke sana, diajak papahmu, pendeta Tommy Barnett. Kamu tidak ada di situ atau ada, saya lupa. Aku diajak masuk salah satu ruangan, itu ruangan meeting mereka, namanya tahu apa? War Room, ruang perang. Saya begitu lihat saudara, war room. Saya lihat, saya bilang, ini ide luar biasa. Dan itu dengan gampang roh Tuhan berkata gini, nak, tinggalkan pikiran seorang pendeta. Kamu harus ganti pikiran seorang jenderal dan raja. Kalau di otakmu ini cuma pendeta, kamu nggak nyampe yang begini. Pendetanya mikir besuk kolektor, doa pagi, doa siang. Jemaat hilang berapa, dapat berapa, ngambil berapa. Cuma begitu. Kalau di Jawa wani piro itu saja. Ini masalahnya. Sekarang istilah-istilah luar biasa ya. Katanya orang itu kalau mau dipilih jadi kepala daerah harus punya beberapa hal. Satu, elektabilitas, tingkat keterpilihannya banyak enggak. Terus apalagi itu, popularitas. Dia termasuk populer tidak. Semacam-macam. Yang terakhir adalah isi tas. Bukan isi dompet lagi loh, isi tas kan. Jadi kalau isi tasmu nggak cukup berat, peniup sofar pasti nomor 1 karena berat tasnya, karena isinya sofar. Tapi sampai isi tas. Saya kadang-kadang bilang, wah Indonesia ini memang kreatif luar biasa. So anyway, saya berkata ketika saya lihat itu Tuhan berkata,
Ini ya, otak pendeta dibuat, ganti otak jenderal, ganti otak raja, nanti kamu kendalikan seluruhnya. Dari situ keluar, kok cepet Pak, dia sendiri bengong. Aku saja tidak berpikir begitu. Nah ini masalahnya, kamu terlalu banyak di dalam dan ngelihat keseharian rutin. Dia ngomong, saya mau cepet-cepet pulang. Ngapain? Saya mau ngimpi lebih besar lagi. Masa aku kalah sama kamu? Sudahlah, menyerah sajalah. Tapi ada sesuatu yang ajaib sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. So jangan biarkan semua yang membuat Anda itu tidak terdidik itu yang justru muncul di depan. Banyak orang lebih suka cari pemimpin yang paling gampang. Banyak orang lebih suka cari didikan yang paling simple. Kita nggak mau yang susah, yang galak, yang suka menghajar. Pokoknya gini, tiap hari minta bungkus Tuhan, jiwa hatiku jangan kepahitan, sudah, lewati. Itu akan membuat tiba-tiba saudara itu begitu gampang dididik roh Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu melembutkan hati. Tempaan, hajaran itu soften the heart. Kecuali kalau Anda kepahitan, tambah membatu. Tapi kalau Anda ngerti tujuannya, akan luar biasa. Nah, dalam proses Anda bergaul dengan roh Tuhan, mengalami namanya hidup dalam anugerah, dan kemudahan dan kemurahan Tuhan. Saya bisa cerita banyak dan panjang lebar. Dan semua yang saya nikmati kok, sampai hari ini. Saya ini orang yang nikmati anugerah Tuhan itu luar biasa. Benar? Kadang-kadang saya sekarang ini di posisi, nggak usah banyak cerita lah. Sungguh. Karena ada yang iri. Loh, Anda tuh menuduh orang loh, dengan tertawamu itu. Tepatnya ada banyak yang iri, tepatnya begitu. Supaya jangan Anda berdosa. Kasihan. Karena orang berkata, kenapa gampang, kenapa mudah? Ya begitu, saya nggak tahu. Tapi kalau ditarik ke belakang, ya itu tempaan. Saya itu dulu saudara, waktu sekolah sampai saya itu mikir, kalau malam saya keluar lihat bintang di langit, dulu kan lebih kelihatan, sekarang karena lampu kota jadi nggak terlalu kelihatan. Saya bilang, Tuhan, orang kayak aku ini kelak jadi apa ya? Beneran. Sampai saya begini, yang mau kawin sama aku ini siapa Tuhan? Orang begini. Itu pertanyaan berkali-kali. Untung Tuhan itu gak masukin hati saudara. Tapi tiba-tiba ada anugerah. Ajaib. Saya nikmati semua kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Dari mana saudara? Tahapan pertama. Apapun yang roh Tuhan suruh kerjakan. Dari mana bisa begitu Pak? Biarkan dirimu dididik. Tapi ini orang begitu Pak. Ambil manfaatnya. Tidak pernah ada didikan itu enak, enggak pernah. Semua menghasilkan sesuatu yang pasti ujungnya luar biasa. Tapi prosesnya itu yang tidak pernah mudah. Nanti kemudian Anda akan mulai belajar sampai kau bisa menyimpulkan, oh roh Tuhan itu maunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ajaib. Semalam kami baru bicara dengan teman yang pegang rumah singgah. Malam ini kami mau bagi buku kesaksian tentang rumah singgah. Per keluarga satu saja, kami hanya punya 900 eksemplar. Yang sudah terima di Semarang, tolong jangan ambil lagi. Tapi yang belum terima nanti pulang Anda ambil satu keluarga satu supaya cukup saudara. Ya, karena kita nggak punya lagi cetak, sudah dicetak dan habis. Saya ngobrol dengan rumah singgah di tempat kami. Saya lihat itu juga anugerah saudara.
berkembang dengan cepat sekali, ribuan. Bahkan yang sebetulnya di bawah kami ada 10.000 lebih anak-anaknya, kembang cepat sekali. Lalu kemudian saya ngobrol dengan dia, karena saya bilang, saudara, nanti setelah ini kita ambil persembahan, saya ingin berkati rumah singgah ini, sebab menjelang lebaran kita berkati mereka, dan saya mau berkati RT-RT-nya. Kenapa? Saya mau cerita satu peristiwa. Ini baru terjadi minggu lalu. Saudara, kalau di kampung-kampung dalam bulan-bulan seperti ini, itu tiap sore saudara sepupu kita itu membuat acara pelajaran untuk bisa bermasmur gitu kira-kira ya, masmur mereka itu. Jadi ada itu. Nah, di kampung itu ada rumah singgah kami yang lokasinya berseberangan dengan tempat mereka. Sore itu ada anak-anak yang, ya kan Anda tahu anak kampung ya, laki perempuan lagi main-main itu tidak dengan pakaian yang proper untuk masuk ke sono untuk belajar. Nah, ada staf rumah singgah baru yang di situ yang nggak tahu, dipanggilin anak-anak, anak-anak, ayo belajar. Wah, anak-anak ini senang saudara, lari semua yang di dalam ikut keluar. Ini masalah. Dan berkali-kali ini saudara ya, begitu ada waktu untuk harus ke sana, mereka tuh nangis. Mereka itu nangis, mereka bilang, kami nggak mau, kami mau di sini. Orang kalau sudah bersentuhan, mencicipi kasih Tuhan, Anda tidak akan pernah pergi kepada yang lain. Nah, berantem keluar juga. Begitu mulai pelajaran, pemimpinnya marah. Dengan beberapa pemuda didatangi saudara. Dan staf yang baru ini dimaki-maki sampai gemeter saudara. Karena diancam-ancam sekali. Nah, di sebelah rumah singgah kami, itu rumahnya Pak RT. Bu RT-nya lagi nyapu halaman, pakai sapu lidi. Karena tahu sapu lidi tidak ada tongkatnya begitu, lagi nyapu. Ini bukan Shaolin Temple, tapi nyapu halaman, pakai sapu lidi, ada tongkatnya begitu. Dia dengar ada orang marah-marah. Dia kan Bu RT, didatengin, dilihat. Kelihatan anak kami lagi dimaki-maki. Saudara tahu, ini Ibu RT marah, dibentak orang itu. Padahal termasuk ulama, dibentak, ditutup. Dia pakai sapu begini-begini. Siapapun kalau singa betina sudah keluar itu, haleluya. Dan dia ngomong apa? Jangan bentak-bentak. Ini orang-orang baik. Sudah lama di sini berbuat kebaikan untuk anak-anak. Ini anak-anak kelakuannya berubah karena mereka. Jangan paksa mereka ke sono. Kalau mau ke sini biar. Orang tuanya aja nggak ngelarang, kamu siapa ngelarang-larang? Ngamuk saudara, sambil bawa sapu lidi begini, lari. Terus ngomong, jangan khawatir, teruskan aja. Kalau ganggu lagi, ngomong sama saya. Biasa itu, ngomong kayak gitu deh. Dan itu terjadi berkali-kali. Nanti kalau Anda baca kesaksian itu buku itu ya, menarik. Bagaimana Tuhan itu tolong dengan cara, dan beberapa orang yang nentang keras mati. Apa itu saudara? Anugerah. Bagaimana bisa begitu? Ada prosesnya. Ikuti prosesnya. Lakukan yang bisa kita lakukan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan luar biasa. Amen saudara. So hari ini saya mau ajak kita berdoa. Ini step pertama. Siapa yang ingin hidupmu terima anugerah Tuhan? Saudara percaya sama saya, enak. Hidup dalam anugerah itu luar biasa. Hidup dalam kemudahan Tuhan itu luar biasa. Dari hal kecil sampai hal paling besar. Saya nikmati. Sekaligus saya mau berkata kepada saudara, pasti ada tanggung jawab yang lebih besar akan Tuhan berikan buat kita. So hari ini saya berdoa. Malam ini saya minta baca lagi kitab Esther. Siapa yang sudah pernah baca kitab Esther, angkat tangan.
tolong malam ini baca sekali lagi. Besok saya ngomong dengan lebih jelas, karena Anda sudah ngerti semuanya. Besok akan sedikit lebih rumit, tapi ini juga proses kedua yang Anda harus mengerti. Dan ini kalau Anda pahami, Anda naik lagi. Di level Anda akan punya kemampuan menyelesaikan persoalan dengan cara Tuhan yang luar biasa. So malam ini saya mau ajak Anda memberi persembahan saudara. Dan persembahan malam ini kita ingin memberkati akan rumah singgah. Kami punya sangat banyak, kira-kira lebih dari 100 rumah singgah yang kami layani. Sebagian kita sudah akan berikan beras. Anda kalau punya barang, Anda punya sarung, boleh dibawa dong besok kalau Anda mau ngasih sarung, besok lusa supaya bisa bawa ke Semarang dan bagi ke mereka. Kalau Anda punya sisa sarung, tapi yang baru ya, jangan, oh Pak sopir saya punya 3, saya minta 2, janganlah, itu biar buat sopirmu. Kalau Anda punya lebih, tolonglah supaya Anda bisa jadi berkat yang luar biasa. Kalau ada angka yang Tuhan taruh di hati dan Anda tidak bawa, Anda bisa transfer ke akun ini. Ayo kita doa dulu, jangan sentuh uangmu. Tanya Tuhan, ini pembelajaran yang simple, kalau Anda bisa nangkap akan luar biasa. Ayo semua sembahyang. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau bicara ya Tuhan. Engkau bicara, berapa yang Engkau mau kami bawa kepadamu. Kami bersyukur, kami lakukan dengan hati untuk menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau Anda masih ingin memberkati plan ministry ke Eropa, Anda boleh juga lakukan. Tanggal 15 kami akan berangkat. Kita akan di Linz 3 hari, kemudian di London 3 hari, di satu kota namanya Stanton 1 hari, kemudian di kota Cologne di Jerman juga 3 hari. Saudara, mari kita bawa persembahan kita. Sambil Anda membawa persembahan, dengerin apa yang saya mau katakan untuk Anda doakan. Saya sejujurnya ya, merasa nih saudara, yang namanya antikris tidak lama lagi akan muncul. Ini saya cerita ke saudara. Kalau Anda ke timur, Anda di Timur Tengah, ISIS masih merajalela. Sekarang anak-anak diajari membunuh orang lain, nembak, dibantai, menggal kepala orang, anak-anak kecil sudah diajari. Kemarin ada teman nunjukin saya foto di Jawa Barat, ada kelompok-kelompok yang anak-anaknya dibelikan mainan senjata-senjataan dari plastik, dikasih pakaian seperti mereka. Dari kecil mulai diajari begitu. Lalu orang berkata begini, waduh, yang bisa ngadepin mereka yang kuat adalah Amerika. Amerika sekarang mengesahkan pernikahan sesama jenis. Saya kalau ngomong sama teman-teman pendeta di Amerika, saya berkata gini, kamu ya tidak punya rainbow lagi. Sekarang kamu hanya punya rainbow. Ya, Anda ngerti? Kamu nggak punya rainbow, kamu punyanya pelangi, rainbow. Jadi orang berkata nggak usah takut sama Amerika, lembek, pelurunya pun yang banyak gini, percayalah. Gedung putih tidak White House lagi, Rainbow House. Dan bagus sekali, Obama sedang dilamar untuk kawin oleh Presiden Robert Mugabe dari Afrika. Ya, itu sekarang Amerika habis. Saya pernah belajar namanya peradaban, saudara. Ketika saya kuliah. Semua syarat untuk sebuah negara besar hancur sudah terjadi di Amerika. Just a matter of time. Habis. Anda ke Eropa, Yunani nggak bisa bayar utang. Sekarang mereka berpikir nyetak uang sendiri di luar euro. Ini gila. Kalau sampai ini nggak tertangani, euro akan kolaps. Rembetannya ke seluruh dunia. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan di Melbourne. Bantu doalah, Januari saya harus khotbah di Amerika, juga khotbah di Melbourne. Di Melbourne, pendeta ini berkata, Pak, saya searching, dia orang Australia, tapi keturunan Sri Lanka. Dia bilang, aku searching, aku menemukan satu tokoh. Dan dia berkata, di hatiku aku tahu, ini antikris. Dia cerita panjang lebar. Kapan-kapan saya cerita kalau Tuhan boleh. Tapi saya melihatnya, ini tinggal tunggu waktu saja.
Kita mesti kerja keras dan kerja cepat dan tepat, saudara. Jangan pernah jual Yesusmu untuk apapun. Jangan pernah abdikan dirimu kecuali kepada Yesus Tuhan. Ini akhir zaman. Tuhan segera datang. Ayo berdiri sama-sama, saudara. Mari angkat tangan saudara. Bapak taburkan garam sebagai perjanjian garam antara Engkau dan umat-Mu Tuhan. Jadi sebuah perjanjian abadi. Berkati anak-anak itu, berkati orang-orang yang kami layani, berkati mereka yang harus terima sentuhan kasih. Hamba berdoa berkati umat-Mu. Tidak ada orang miskin di antara kami. Semua hidup dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Terus didik kami Tuhan, lewat siapapun yang Kau izinkan hadir dalam hidup kami. Didik kami, supaya kami mudah mengikuti kemana Engkau mau. Memintakan anugerah kami pulang dengan shalom Tuhan. Dan kami percaya besok Engkau bawa kami lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam